Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Saharsanto. Saya peserta SDP Bank BTN tahun 2020. Posisi saya saat ini sebagai BCSO Kantor Cabang Jakarta Kuningan. Di sini saya akan mencoba merangkum materi kelas besar yang saya ikuti pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 dengan pemateri yang pertama ialah Bapak Hermawan Kartajaya, yang kita tahu beliau merupakan founder and chairman of Marketplace, dan yang kedua ialah Bapak Junanto Herdiawan selaku Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Saat ini kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19 yang cukup meluluhlantahkan hampir seluruh aspek kehidupan. Nah, bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi kondisi seperti ini agar kita tetap bisa bertahan dan terus berkembang? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hermawan Kertajaya, ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Yang pertama yaitu Creativity Ideas for Productive Capital. Contoh yang dilakukan oleh Elon Musk dengan karya-karya mutakhirnya. Yang kedua, Innovative Solution for Improved Margin. Contoh yang sudah dilakukan oleh Richard Branson ataupun Deddy Corbuzier. Dan yang ketiga, Entrepreneurial Value for Professional Monetization, seperti yang dilakukan oleh Najwa Shihab. Dan yang terakhir, Leadership Value for Managed Result, seperti yang dicontohkan oleh Jack Ma ataupun Anna Avanti. Dari 4 aspek itu, diharapkan kita bisa melewati masa-masa sulit pandemik ini dan menuju ke era baru yang jauh lebih baik lagi. Kemudian, ditambahkan oleh Bapak Junanto Herdiawan, ada 3 hal yang perlu pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk memulihkan Indonesia dari keterpurukan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, yaitu antara lain yang pertama, membangun optimisme di era pandemik dengan memulihkan ekonomi yang sudah mendekati titik bawah. Pemerintah membuat kebijakan ekonomi, stimulus and crisis prevention, kebijakan fiskal, moneter, mikroprudensial, dan sistem pembayaran, dan juga protokol kesehatan. Yang kedua, pentingnya komunikasi. Mengapa Bank Sentral perlu berkomunikasi? Efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, terlebih dalam kondisi meningkatnya ketidakpastian. Yang ketiga, prinsip komunikasi krisis di era COVID-19. Ada 5 prinsip, yaitu proaktif, transparan, faktual, continue, dan monitoring. Bank Indonesia sendiri menerapkan omni-channel approach, integrasi front end and back end antar saluran komunikasi. Ada 3 prinsip. Yang pertama, connection, yang kedua, interaction, dan yang ketiga, relation, untuk meningkatkan interaksi dengan mengintegrasikan style and substance. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, diharapkan insan SDP Bank BTN dapat terus beradaptasi dan terus berinovasi agar bisnis dan operasional Bank BTN dapat terus maju. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.